Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa pada pertemuan kedua ya, tentang narasi visual, yaitu kita bahas definisi dan fungsi narasi visual itu apa gitu ya. Baik, seperti biasa, ini adalah rekamannya, nanti kita bahas lebih dalam dan Pak Alandi akan memberikan tambahan pada saat sesi mungkin pertemuan nanti gitu ya. Baik, jadi outline-nya dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan definisinya apa, fungsi, kemudian aplikasinya gitu ya. Jadi harapannya biar Anda tahu sebelum kita loncat jauh itu kita tahu esensinya dulu gitu ya. Baik, tentang narasi visual. Narasi itu sendiri kalau di KBBI ya, itu adalah pengisahan suatu cerita atau kejadian. Cerita atau deskripsi suatu kejadian atau peristiwa, kisahan gitu ya, kisah. Anda bisa cek di KBBI. Baik. Kemudian visual sendiri itu adalah sesuatu yang dapat dilihat dengan indera penglihatan, mata gitu ya. Adalah bisa bentuk sebuah metode pengajaran bahasa gitu ya. Baik. Jadi itulah narasi visual. Jadi kalau digabung gitu ya di definition.net gitu ya. Kalau Anda lihat di sana itu mendeskripsikan bahwa istilah narasi visual digunakan untuk mendeskripsikan genre cerita visual gitu ya. Mulai dari informasi yang umum hingga yang bersifat hiburan. Singkatnya semua jenis cerita, narasi yang diceritakan disampaikan secara visual gitu ya. Oke. Nah, narasi visual itu seperti kalau Anda gitu ya memberikan deskripsi gitu ya. Kalau kita mau masak mie gitu ya, itu apa aja sih yang harus kita lakukan gitu. Dan biasanya Anda bisa lihat di belakang balik bungkus mie gitu ya, baik mie cup, mie plastik maupun mie apa gitu ya, yang ada kemasannya biasanya ada panduannya gitu ya. Jangankan mie gitu ya, bahkan untuk saus sambal saset aja Anda dikasih tahu gitu ya, harus menyobek di mana gitu ya, di sudutnya gitu ya. Baik. Nah, di mie itu kalau kita bahas dengan bahasa itu ya, tulisan mungkin akan panjang, tapi kalau kita lihat dari gambar aja gitu ya, mungkin kita bisa tahu gitu dengan simple, dengan tepat ya. Jadi intinya penuturan gitu ya, entah itu informasi, persuasi, edukasi, sosialisasi sampai entertainment itu semuanya disampaikan dalam bentuk visual gitu ya. Yang nanti kalau statis ya visual gitu ya, dan teks. Kalau dinamis biasanya ada gambar, ada sound effect, ada kemudian ada intro segala macam gitu ya. Bahkan ada suara-suara yang sebagainya gitu. Baik. Kemudian kita masuk kepada fungsi. Terus fungsinya narasi visual itu apa gitu ya? Apa sih fungsi dari sebuah narasi? Kita bahas satu-satu ya. Baik, untuk jawab ini saya ingin Anda berimajinasi ya. Mungkin sudah kita tidak langsung, tapi bayangkan kita ada di kelas gitu ya. Di kelas saya akan meminta Anda semua untuk menutup mata, kemudian tarik nafas dalam-dalam gitu ya. Headset kan masih ada di telinga Anda, jadi Anda tutup mata aja nggak apa-apa. Anda ikuti kata saya gitu ya, kata-kata saya, dan Anda akan tertidur. Oh enggak, maksudnya Anda akan membayangkan apa yang akan saya katakan ini. Sekarang Anda bayangkan bahwa Anda berada di tempat yang sangat Anda inginkan gitu ya. Saya tidak tahu hobi Anda apa gitu ya, tapi coba kita ambil misalkan Anda mendaki gunung, atau kita ambil scene di gunung gitu ya, atau berjalan ke gunung di hutan gitu ya, yang rindang, yang asri gitu ya, banyak pohon-pohon tinggi, dan Anda mencium aroma rumput di situ. Kemudian cahaya mataharinya mengintip kecil-kecil dari atas pepohonan yang rindang membentuk kanopi-kanopi gitu ya. Kemudian Anda mendengar suara burung, bahkan suara serangga itu bisa terdengar dengan jelas gitu ya. Suara serangga di musim panas gitu ya. Kemudian ada beberapa dari jauh terdengar suara gemericik air sungai gitu ya. Anda bisa bayangkan itu. Oke, sekarang Anda pause dulu. Anda kembali ke kelas gitu ya. Anda kembali ke ini gitu. Kita lihat gitu ya. Setelah kita pause komen tersebut tadi gitu ya, saya akan tanyakan Anda, apakah itu tadi sudah menjadi sebuah cerita? Tentu belum ya. Tentu belum. Kita masih punya setting doang gitu ya. Baik, sekarang tutup mata Anda lagi. Oh belum. Ini ada gambar ini ya. Anda bisa lihat
mungkin bisa membantu Anda dalam mengimajinasikan hutan seperti apa gitu ya. Ketika Anda lihat sekeliling Anda, cahaya sangat redup tapi itu terang gitu ya. Oke, kemudian kembali Anda tutup mata, kembali ke tempat yang tadi, di hutan tadi ya. Anda lagi seneng, Anda lagi berjalan gitu ya, menikmati alam yang indah, dan jalan-jalan juga mungkin dengan orang-orang yang Anda harapkan bisa berjalan dengan Anda gitu. Anda menikmati gitu ya di situ. Kemudian ada satu informasi tambahan gitu ya, bahwa seorang pangeran gitu ya, atau putri raja, atau kalau sekarang mungkin ya bos terkenal ya, bos yang kaya raya gitu. Tapi nggak apa, kita anggap raja atau ratu gitu ya. Kalau Anda cewek ya berarti yang undang Anda ratu gitu ya. Kalau yang mereka belum mengundang raja, dan mereka itu masih muda belia gitu ya, mengundang Anda untuk sebuah acara makan malam. Jadi ada seorang juga pengawal kerajaan gitu ya, kita coba satunya masa lalu isekai ada time travel ya, tiba-tiba Anda di situ, kemudian ada seorang yang berbaju kerajaan datang kepada Anda dan memberikan surat, sampaikan bahwa ada undangan yang sangat terhormat itu. Oke, sekarang Anda tekan tombol pause. Anda kembali lagi. Sekarang, apakah Anda sudah melihat cerita di situ? Belum kan ya? Tapi Anda mulai bertanya-tanya gitu, loh, kenapa kok saya diundang gitu ya? Kenapa bisa saya? Apa ini? Macam apa ini? Mungkin seperti itu Anda bertanya-tanya. Nah, intinya adalah sekarang di tangan Anda sudah ada sebuah surat yang sangat elegan, yang sangat bagus gitu ya. Intinya undangan makan malam. Kemudian kembali lagi, Anda di hutan tadi, entah di setting dunia apapun itu. Dan informasi tambahannya adalah Anda diundang karena Anda ingin dinikahi. Dan sudah bukan menjadi rahasia lagi gitu ya, bahwa raja atau ratu itu adalah orang yang sangat masih muda, dan mereka sangat kecantikan, tampilannya terkenal di seluruh Antero gitu. Namun semua orang tahu gitu ya, bahwa dia akan mengeksekusi Anda pada keesokan paginya. Wah, jadi Anda nikah gitu ya, besok paginya Anda dieksekusi gitu. Cinta satu malam. Oke, jadi di pause lagi. Jadi di sini apakah Anda sudah mulai melihat cerita di sini? Mungkin belum. Tapi kita sudah bisa melihat konflik ini. Konflik ketegangannya apa? Satu sisi Anda yang jomblo-jombloati itu, Anda bisa mengakhiri masa rajang Anda dengan orang yang paling mungkin katakanlah itu tipe Anda banget, dan dia sangat kaya raya segala macam. Kemudian Anda mau diajak nikah. Ada konflik nih, gimana nih ya gitu. Satu sisi Anda ingin nikah, jadi ini adalah sebuah hal yang menjanjikan. Satu sisi Anda tidak ingin mati gitu. Anda mulai berpikir gitu, gimana ya caranya? Apakah saya akan bikin dia jatuh cinta pada saya gitu ya? Apakah saya akan berdiskusi dengan dia, membuka diri segala macam sehingga dia betul-betul mencintai saya, dan saya punya waktu selama makan malam untuk dia terkesan pada saya, dan kita diskusi, kita ngobrol, dan saya akan ceritakan semua cerita keren yang pernah saya dengar, akan dia terkesan sama saya, dan saya bisa survive gitu ya. Mohon maaf kalau ada backsound ya. Mungkin itu yang Anda pikirkan gitu ya. Anda bisa membayangkan rumah yang megah, kerajaan yang megah gitu ya, wanita atau pangeran yang cantik siap mendampingi Anda di situ gitu. Tapi masalahnya adalah ternyata sang putri tersebut itu pernah dikhianati cintanya gitu. Jadi sudah bebal gitu ya, sudah tidak ingin jatuh cinta lagi gitu ya, dan untuk itulah itu hampir setiap minggu gitu ya, dia ngundang orang untuk cari mangsa gitu ya, dinikahin besoknya dibunuh, dieksekusi, dinikahin besoknya dieksekusi gitu ya, untuk mengungkapkan kekecewaannya. Dan Anda paham gitu ya, bahwa akhirnya Anda hanya bisa menjadi dua pilihan. Anda akan menjadi buruan kerajaan karena menolak, atau mengakhiri masa jomblo Anda sekaligus kehidupan Anda esok harinya. Sedih sekali. Ada backsoundnya. Baik. Nah, yang menarik adalah sang raja itu tadi ya, anggap aja ini ya sang raja ya. Jadi kalau Anda bisa mempersiapkan diri Anda sendiri, kalau Anda cewek, Anda cowok, mohon dicari lawan jenisnya gitu, jangan yang sama.
Jadi di sanalah akhirnya muncul sebuah kata-kata once upon a time gitu ya. Dahulu pada suatu ketika gitu ya, kalau ibu bapak kita dulu menceritakan kita di malam hari gitu ya. Jadi ada seorang wanita yang dengan kemauannya, dengan kesadarannya dia menawarkan diri untuk dinikahi raja tersebut gitu ya. Dan wanita itu adalah ya Anda ucapkan sendiri ya, Anda eja sendiri. Mungkin Anda bisa bantu dengan Google Translate ya. Adalah ya Anda ucapkan sendiri. Itu adalah seorang ratu Persia. Ia tertarik setelah mendengar kebiasaan unik sang raja ini gitu ya. Meskipun terdengar kejam gitu, tapi beliau merasa terpanggil gitu ya. Oke. Dan di sini kisah dimulai gitu ya. Jadi ya itu menuturkan kisah gitu ya. Jadi caranya dia akhirnya bilang ke rajanya gitu ya. Oke, karena ini malam terakhir saya, dan dia itu sudah negosiasi dengan adiknya. Adiknya malam itu datang dan meminta untuk kakaknya menceritakan kepadanya cerita yang biasa dia dengar malam hari. Karena dalam malam terakhir dia bertemu kakaknya. Sang raja mengizinkan dan sang putri tadi itu bercerita kepada adiknya. Dan tentu saja sang raja akhirnya mendengarkan gitu ya. Ternyata ceritanya seru gitu ya. Keren gitu. Akhirnya kan raja ini penasaran, nggak dibunuh dulu gitu ya. Besok apa gitu ceritanya, apalagi nih gitu. Ya akhirnya adiknya datang lagi gitu ya. Kemudian ternyata seru lagi gitu, nggak dibunuh lagi, besok lagi gitu ya. Dan itu terjadi sampai malam-malam ke 1001 malam gitu. Sepanjang itu sang raja itu menceritakan sambung-sambung gitu. Jadi kalau Anda dulu tahu film Tersanjung gitu ya, tahu film Para Pencari Tuhan, tahu film seri yang paling panjang apa gitu ya, yang paling panjang serialnya itu yang rekor. Itu ternyata ini ada yang serial terpanjang sendiri gitu ya, selain One Piece ya. One Piece sudah 1002 sekarang. Nah ini ada 1001 malam. Jadi selama 1001 malam tuh cerita itu nggak habis-habis gitu. Dan selalu seru, dan sang raja itu yang mendengarkan selalu pengen tahu kelanjutannya. Sehingga wanita ini tidak dibunuh sampai malam ke 1001 gitu ya. Dan ini yang menarik adalah karena wanita tersebut itu mengetahui gitu, ada sebuah kekuatan dalam storytelling yang sehingga di malam ke 1001 itu, kenapa sampai malam 1001? Karena di malam itu juga gitu ya, sang raja itu sudah menjadi orang yang sangat berubah 180 derajat gitu ya. Yang tadinya dia terluka, dia kejam, sudah nggak peduli, pokoknya saya bunuh untuk membalas kekecewaannya. Tapi dengan cerita yang dia tuturkan setiap malam satu persatu itu, akhirnya sang raja itu bisa mendapatkan suatu perspektif baru gitu. Dan wanita ini memberikan satu tanaman moral gitu ya. Dan ini kekuatan storytelling itu gitu. Bisa menanamkan sisi moral, bisa menanamkan suatu pesan, suatu nilai, sehingga dalam proses 1001 malam itu sang raja itu bisa mendapatkan pesan itu secara perlahan tanpa digurui gitu ya. Diberikan arti makna cinta itu apa gitu ya. Jika kau merasa terluka kehilangan dia, cintamu belum sepenuhnya, misalkan seperti itu gitu ya. Kau belum tulus mencintainya, kalau kau masih berharap memilikinya atau seperti itulah dan sebagainya. Sehingga sang raja itu akhirnya memiliki pengawasan yang lebih luas, sudut pandang yang lebih luas, sehingga dia tidak membunuh wanita itu, dan akhirnya mereka hidup bahagia selamanya gitu ya. Dan itulah yang kalau Anda pernah dengar itu adalah cerita 1001 malam gitu ya. Itu adalah sejarah 1001 malam. Jadi dengan cerita seperti itu Anda bisa tahu bahwa satu storytelling itu bisa merubah seorang gitu ya. Bahkan saya sendiri pun masih ingat ketika saya masih ingat semua cerita-cerita yang diceritakan ibu saya gitu ya. Dan itu tertanam di kepala saya gitu ya, bahwa saya bangga untuk mengatakan jujur gitu ya, meskipun orang-orang akan marah pada saya gitu ya. Karena ibu saya sering menanamkan gitu ya, bahwa lebih baik jujur mengatakan apa adanya gitu ya, dan kamu berani menghadapi itu daripada kabur dan tidak menutupi itu dengan rasa takut segala macam. Mending jujur sekali diambil, dan saya yakin ada orang yang akan bertepuk tangan atas kejujuran, meskipun banyak orang yang akan marah juga gitu ya. Tapi di situ saya jadi berani gitu. Dan itu adalah kekuatan storytelling gitu ya.
Jadi apa sih fungsi dari narasi? Ya, yang pertama bisa menyelamatkan nyawa Anda, ya. Wanita tadi nggak jadi dieksekusi sampai 1001 malam. Bisa menyampaikan sebuah pesan, informasi, bisa merubah persepsi, dan bisa menyelamatkan atau bahkan menghancurkan masyarakat ya. Tadi kalau wanita tadi tidak datang gitu ya, atau menceritakan cerita yang salah gitu ya, makin rakyatnya semakin marah. Nggak cuman yang dinikahi aja yang dibunuh, jadi rakyatnya juga dibunuh juga gitu ya. Terus bisa menandai satu generasi gitu ya. Anda kalau baca Bunga Rampai, Anda cerita si Kancil gitu ya, itu ada zamannya masing-masing. Bahkan sekarang ada zamannya Ipin Upin gitu ya, Nusarara, itu ada di zamannya masing-masing. Dan itu menandai zaman mereka gitu ya. Kemudian Sangkuriang itu juga ada lagi gitu ya, cerita yang menandai zamannya, dan bisa menciptakan peradaban. Ini yang paling ngeri gitu ya. Kalau Anda bisa menciptakan suatu kekuatan gitu ya, cerita storytelling gitu ya, Anda bisa menciptakan peradaban gitu ya. Dan ini yang mungkin ngerinya gitu ya. Anda tahu segmentasi Disney itu untuk anak-anak gitu ya. Dengan kekuatan storytelling ini, Disney bisa menyampaikan satu nilai-nilai tertentu gitu ya. Sehingga pada generasi tertentu itu, ketika dia tumbuh besar, dia akan berpikir sesuai yang diceritakan oleh Disney itu gitu ya. Nah, itu bisa menjadi sesuatu yang berbahaya gitu ya. Dan ini ada riset mandiri buat Anda semua. Itu ada sesuatu ini ya. Jadi di Al-Quran itu gitu ya. Maaf untuk yang non-muslim ya, tapi ini ada yang menarik gitu ya. Non-muslim pun nggak apa-apa, bisa baca Al-Quran juga gitu, karena ini open gitu ya, nggak cuma untuk orang muslim doang gitu ya. Jadi Anda bisa membaca, dan Al-Quran itu kalau Anda sering lihat gitu ya di YouTube itu The Miracle of Al-Quran, sains itu banyak banget dibahas detail gitu, saintifik, pembuktian saintifik tentang Al-Quran gitu ya. Dan 80% saintifik yang dikatakan oleh Al-Quran telah terbukti benar gitu ya. 20% sisanya itu belum dibahas, belum bisa dibuktikan gitu ya, tentang surga neraka, tentang adanya jin, malaikat, itu belum bisa terbuktikan. Dan meskipun belum bisa terbuktikan, juga belum bisa terbuktikan bahwa itu salah gitu ya. Jadi belum bisa dibuktikan. Kenapa belum bisa dibuktikan? Karena teknologi kita itu belum bisa sampai gitu ya. Kenapa kok belum bisa sampai? Contohnya ini, salah satu ayat yang menyatakan bahwa teori Big Bang itu ya, yang menyatakan bahwa dulu Allah telah menjadikan langit dan bumi itu menjadi satu kesatuan, satu titik padat gitu. Dan kita tahu teori Big Bang itu kan segala semesta itu menjadi dari satu titik gitu ya. Dan itu sangat melebar gitu ya. Dan ada ayat juga yang menyatakan bahwa kami lebarkan itu semua, kami expand gitu ya. Kami lebarkan setiap bintang-bintang, setiap planet. Saya agak lupa gitu. Mungkin nanti Anda bisa googling gitu ya. Dan itu terbukti gitu ya. Dengan itu terbukti bahwa setiap tahun itu jarak antara satu bintang ke bintang lainnya itu semakin bertambah gitu ya. Dan itu bukti bahwa alam semesta ini melebar gitu ya. Dan itu terbukti dan baru bisa dibuktikan setelah 1400 tahun setelah manusia bisa menciptakan Hubble Space Telescope itu. Jadi selama belum tercipta teleskop itu, teknologi belum sampai manusia menciptakan Hubble Telescope itu, kita semua nggak tahu itu ayat ini benar apa enggak gitu. Dan itu belum terbuktikan gitu ya. Tapi ketika teknologi sudah bisa menciptakan Hubble Telescope itu, baru bisa diketahui bahwa betul bintang antara bintang 1 bintang 2 itu posisinya semakin melebar dan seperti itu. Nah, begitu saja dengan tadi neraka, jin, manusia, arwah, ruh, meskipun sekarang ada risetnya ya, dan kita bisa tunggu. Dan saya yakin ketika logika saya mengatakan bahwa 80% aja betul dan 20%-nya belum terbuktikan karena teknologi kita belum bisa mencapai, berarti ya ada kemungkinan itu juga bisa benar gitu ya. Dan terlepas dari itu semua gitu ya, karena saya orangnya logis dan melihat Al-Quran itu bisa menjadi rujukan sains yang baik gitu ya. Di Al-Quran itu salah satunya ada yang mengatakan tentang energi hijau terbarukan gitu ya, juga ada di situ. Dan ini yang karena kita membahas tentang narasi visual, ada di surat Yusuf itu ya, ayat ketiga menyatakan bahwa kami ceritakan kepadamu kisah yang paling baik, atau sebaik-baiknya cerita, sebaik-baiknya narasi, sebaik-baiknya storytelling gitu ya, dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sungguh kamu sebelum kami mewahyukan adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Jadi kalau Anda mau riset mandiri tentang narasi visual, tentang narasi, tentang sebuah
cerita yang baik, kita coba Anda baca ini ya, supaya tidak ada apa sih, ada elemen apa di situ gitu ya. Apakah ada konflik yang menarik, apakah ada pentokohan yang seru gitu ya. Anda bisa riset di situ. Dan itu kita bisa diskusikan nanti. Baik. Sekarang kita masuk di fungsi visual. Bagaimana dengan fungsi visual? Oke, untuk menjawabnya kita juga melakukan simulasi seperti tadi ya. Tadi sudah kita bahas narasi, sekarang visualnya. Jadi perhatikan apa yang akan Anda lihat ini. Dan saya ingin Anda memberikan komentar tentang itu. Baik, saya pause dulu, minum dulu. Baik. Jadi sebenarnya kalau kita ada bertemu langsung, saya akan minta komentar Anda gitu, pendapat Anda tentang ini. Cuman karena kondisinya sudah kita sepakati ya nggak apa-apa ya. Coba Anda lihat ini. Apa yang Anda bisa ceritakan dengan gambar ini? Mungkin Anda akan lihat gitu ya, di sini ada seorang anak kecil yang menarik, entah itu ibunya atau kakaknya gitu ya. Yang kita tahu dia sedang mengecat ya, yang kita bisa menebak mungkin ini sedang bekerja gitu ya. Satu sisi sang anak mungkin entah itu apakah dia sedang kelaparan, entah dia sedang ingin main bersama ibunya gitu ya. Tapi satu sisi ibunya dia harus melakukan ini gitu ya, atau malah nanti tidak akan makan itu mungkin ya, atau seperti apa gitu, atau sang anak sedang apa gitu. Apapun itu Anda pasti sepakat gitu ya, bahwa ada cerita yang mungkin sedikit mengharukan di sini gitu ya. Begitu. Dan Anda bisa ceritakan banyak hal di situ ya. Mungkin yang Anda punya pengalaman tentang melihat cerita-cerita serupa, mungkin Anda bisa lihat, oh itu kakaknya, itu anaknya gitu ya, atau adiknya gitu, itu ibunya, itu adiknya, oh ibunya ini sedang ngecat, sedang bekerja paruh waktu, oh ibunya sedang apa, mungkin suaminya ini sedang bekerja juga, atau mungkin suaminya telah meninggal atau apa, tapi kita bisa melihat ada sesuatu di sini gitu ya. Begitu juga dengan ini gitu ya. Anda bisa lihat itu ya, orang untuk melihat apa yang di balik tembok ya, dia membutuhkan lebih dari satu tangga gitu ya, untuk bisa mengintip gitu ya. Dan Anda bisa menyimpulkan gitu ya, banyak hal di situ, apakah orang ini orang yang cerdas, apakah orang yang bodoh gitu ya, ataukah orang-orang yang pura-pura gitu ya. Anda bisa tahu itu. Dan dengan ini kita bisa melihat adanya simbol di sini ya, bahwa untuk bisa sukses melakukan interaksi seperti itu, dia harus mengorbankan mungkin ratusan piring yang pecah gitu ya. Nah ini ya, ini dari iklannya Lego, Anda bisa tahu bahwa setiap anak itu memiliki imajinasi yang seperti ini gitu ya. Jadi gini doang itu bisa jadi dinosaurus gitu ya. Dan yang ini gitu ya, Anda bisa tahu apa yang terjadi. Itu ada gajah mungkin atau badak, kemudian ada kotak dengan lambang rumah sakit mungkin. Kemudian ada seseorang yang sedang ada siluet gitu ya, yang sedang mengenakan sarung tangan tapi sudah menjadi korban gitu ya, entah sesuatu yang meledak gitu ya di belakangnya gitu ya. Anda bisa bercerita banyak hal dari sebuah gambar ini aja gitu ya. Bercerita dengan ini gitu ya, Anda bisa melihat di situ apa hal yang terasa di situ ya. Banyak hal yang bisa diceritakan dari gambar itu aja. Anak kecil dahaga gitu ya, dia punya, entah dia dapat uang dari mana, apakah dia bekerja paruh waktu, apakah dia ada itu dia minum dengan nikmat sekali. Berjaya dengan ini gitu ya. Di kota yang ini Anda bisa melihat itu, ini apakah sore, apakah pagi, dan bagaimana suasananya, dan apa yang Anda rasakan jika ada yang orang yang bersepeda di situ. Bahkan sampai ini gitu ya, ada seorang dengan kondisi seperti ini, di antara buku-buku dia melihat gitu ya, apakah dia sedang mencari sesuatu yang dia ingin beli, ataukah dia sedang melihat sebuah album yang mengingatkan beliau pada seseorang, ataukah yang lainnya gitu ya. Jadi sebuah gambar itu memiliki beribu kata dan makna. Penggambaran yang tepat memudahkan audiens untuk memahami konteks narasi dalam waktu yang singkat gitu ya. Dan gambar itu ada katanya dengan icon indeks simbol. Kalau Anda pernah ikut DKV 1 ya, atau DKV 2 gitu ya, mungkin Anda sudah paham tentang hal ini. Oke, baik, saya pause dulu. Jadi fungsi dari narasi visual itu apa sih? Baik,
Jadi fungsi visual itu apa gitu ya? Kalau menurut Neil gitu ya, jadi struktur grafik itu memberikan informasi tentang garis dan bentuk yang terkait dengan makna tentang objek gitu ya, dan peristiwanya apa gitu ya. Jadi pada setiap panel-panel itu bisa menggambarkan peristiwanya apa gitu ya, dan bisa mempersingkat narasi gitu ya. Nah, beliau juga melanjutkan bahwa struktur grafis juga menghubungkan dalam struktur spasial. Ini agak bahasanya agak itu. Jadi intinya visual itu bisa menjadi satu kode-kode dalam makna gitu. Kalau Anda tadi belajar indeks, icon, dan simbol itu bisa memberikan banyak makna. Dan struktur naratif itu mengurutkan informasi dalam tempo tertentu. Yang intinya dari situ pembaca dapat mengekstrak gitu ya, makna urutan objek di setiap panel peristiwa itu. Nah, urgensinya apa sih narasi visual itu gitu ya? Dapat juga disebut blueprint gitu ya, sebuah karya, baik itu statis maupun dinamis. Jadi narasi visual itu adalah blueprintnya gitu ya. Kalau Anda mau bikin komik itu ada storyboardnya, blueprintnya biasa disebut name gitu ya, name nama gitu ya. Kemudian bisa dengan film, animasi dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau statis urgensinya itu ya kayak komik itu dia akan bikin name gitu. Jadi kalau name itu tujuannya dia cuma panel kotak-kotak gitu ya, tidak ada. Kalau komik jadi kan panelnya kadang panjang, kadang pendek gitu ya, nggak mesti. Tapi kalau name itu storyboardnya komik itu panelnya sama semua seperti ini. Jadi kotaknya itu sama semua gitu. Dan di sini kita bisa tahu visual ini efektif gak ya jadi 2 panel gitu, atau bahkan 3 panel ini bisa jadi 1 panel dengan mengambil sudut pandang seperti ini dan seperti itu gitu. Jadi itu name untuk di komik singkatnya itu. Nah, kalau di media dinamis gitu ya, storyboard itu bisa, karena kita tahu ya satu film aja itu krunya banyak sekali gitu ya. Ada yang wardrobe, ada yang kemudian voice over, visual effect, kameramen gitu ya. Dan storyboard itu bisa memberikan satu persepsi yang sama gitu ya. Dari kameramen sampai dari penulisnya sendiri gitu ya. Terima kasih storyboard, kameramennya akhirnya tahu apa yang dimaksudkan. Oh, jadi kamera saya harus geser ke samping saat episode ini adegan. Oh, berarti kamera saya harus ngikutin tokoh gitu ya. Begitu dengan visual efeknya. Oh, berarti ketika kamera mengikuti tokoh harus ada bintang-bintang jatuh di atas tokoh itu misalkan. Jadi itu adalah blueprint untuk semua tim gitu ya, bisa jadi satu visi. Jadi seperti ini gitu ya. Yang umum ada gambarnya gitu ya. Makanya storyboard artist itu sebenarnya adalah profesi yang menarik juga gitu ya. Ada catatannya di situ gitu, apakah kameranya harus ke atas, ke bawah, kemudian kita ke gambar itu ada dialognya apa, ataukah ada sound efeknya apa gitu ya, dentuman atau suara kobaran api, suara hujan gitu ya. Juga dengan di sebelah satunya ini gitu ya. Kalau Anda misalnya di intro ini kan gambarnya dari atas ke bawah gitu ya. Dan di situ ada judulnya hilang gitu. Itu biasa banget itu dalam film-film anime dan sebagainya. Jadi itu kira-kira untuk analisis visual gitu ya. Jadi kalau komik itu bisa seperti ini ya, dari panel-panel itu Anda bisa tahu gitu ya. Dan permainan panel itu bisa membuat Anda memberikan hal yang menarik gitu. Kalau ini sudah advance gitu ya, jadi panelnya bisa jadi time travel gitu. Baik, itu dulu terkait untuk pengantar ini. Jadi narasi visual secara globalnya ada 2 ya. Nanti untuk statis, untuk dinamis di tengah awal ini nanti kita akan bahas tentang komik. Jadi bersiap-siap gitu ya bagi Anda. Nanti kita juga akan bahas storytelling itu. Jadi gitu. Demikian, nanti mungkin Pak Arandi akan memberikan tambahan di saat pertemuan. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.